Bab 3841, Patung Pembentuk Tubuh. Dia tidak menyangka keluargamu akan menemukan tempat ini secepat itu. Mereka sudah lewat di sini. Kami baru saja menguburmu di dalam tanah sehingga mereka tidak menemukanmu. Kata Bing Lu. Baru kemudian Dev menyadari bahwa dia baru saja menyempurnakan kekuatan Tao Ziwo dan terkubur di dalam tanah. Ternyata Bing Lu dan yang lainnya yang melakukannya. Dev melirik jauh ke dalam sekte tersebut dan berkata kepada Bing Lu, kalian di sini untuk saat ini. Jangan berlarian. Kalian dapat beristirahat di halaman yang baru saja kami periksa. Saya akan pergi ke kedalaman sekte untuk melihatnya sendiri. Ingatlah untuk tidak berjalan-jalan dengan santai atau pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Dev ingin masuk jauh ke dalam sekte tersebut. Jika dia membawa Bing Lu dan yang lainnya bersamanya, dia mungkin terseret kembali. Dan sangat berbahaya untuk membawa mereka. Bagaimanapun, keluargamu juga telah masuk. Jika mereka bertemu dengan mereka, Dev mungkin tidak memiliki energi untuk melindungi Bing Lu dan yang lainnya. Bing Lu juga tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, jika mereka mengikuti keluargamu dan berhadapan, mereka mungkin hanya akan menimbulkan masalah bagi Dev. Tuan Dev, jaga dirimu baik-baik, kami menunggumu di sini. Bing Lu mengangguk dan berkata. Oke, setelah Dev mengatakan itu, dia juga mulai masuk jauh ke dalam sekte. Pada saat ini, Munai dan keluargamu telah dengan cepat menembus jauh ke dalam sekte tersebut. Pada saat ini, jauh di dalam sekte, sebuah rumah besar yang terpelihara dengan baik muncul. Rumah besar ini berkali-kali lebih baik daripada halaman saat masuk. Sekilas, Anda akan tahu bahwa rumah besar ini pasti merupakan tempat tinggal para pejabat tinggi sekte tersebut. Nona, pasti ada banyak harta karun di rumah yang terawat baik seperti ini. Mu Yao berkata dengan penuh semangat. Munai memandangi rumah besar di depannya, lalu menunjuk dan berkata, masuk dan jelajahi jalannya. Anggota keluargamu ketakutan ketika mereka ditunjuk, tetapi mereka harus pergi. Saya hanya bisa memberanikan diri dan berjalan menuju mansion sedikit demi sedikit. Tetapi ketika saya masuk ke dalam mansion, saya menemukan tidak ada yang terjadi, tidak ada pantangan dan tidak ada jebakan. Nona, ini aman. Anggota keluargamu itu berteriak keras. Setelah mendengar ini, Munai menerima orang-orang. Namun, tidak satupun dari mereka menyadari bahwa ketika mereka masuk, tanah di seluruh rumah bergolak seolah-olah ada air mengalir. Di saat yang sama, kekosongan di sekitar mansion juga terdistorsi dan berubah. Munai dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari perubahan di mansion tersebut, dan masih berjalan menuju mansion. Ketika beberapa orang sampai ke dalam mansion, sebuah aula utama muncul di depan mereka. Di aula utama, sebuah patung duduk bersila. Pria di patung itu seperti makhluk abadi. Sekilas, dia memiliki aura keabadian, dan matanya penuh energi. Di tangan patung ini juga terdapat slip giok, yang sepertinya diperhatikan dengan cermat. Dan ada lingkaran cahaya samar yang mengelilingi patung itu. Apakah ini patung pemahat tubuh? Mu Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, di dunia dewa dan manusia, banyak sesepuh sekte atau pemimpin sekte yang merasa dirinya hebat, sehingga mereka menjadikan dirinya patung pemahat tubuh agar orang lain bisa memujanya. Namun, mereka yang bisa membuat patung pemahat tubuh harus memiliki status dalam sekte. Murid biasa tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Bahan dari patung pemahat tubuh ini sungguh istimewa. Munai melihat patung di depannya dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Nona, hati-hati. Mu Yao dengan cepat mengingatkan. Tapi Munai tidak memperhatikan, tapi dengan lembut menyentuh patung itu. Berdengung. Tiba-tiba, patung itu memancarkan semburan cahaya kemasan, menjatuhkan Munai. Munai, seorang biksu agung di puncak alam kesengsaraan, tidak menyangka akan begitu rentan di depan patung ini. Nona, kamu baik-baik saja. Melihat ini, Mu Yao buru-buru melangkah maju dan membantu Munai berdiri. Bab 3842, Warisan Sihir Abadi. Ada pantangan pada patung ini. Sepertinya pasti ada rahasia di dalam patung itu, atau slip giok di tangan patung itu adalah rahasia tertinggi. Meskipun Munai tersingkir, dia sama sekali tidak sedih. Pergi dan lihat apakah ada catatan di slip giok. Mu Yao berkata kepada anggota keluargamu yang datang untuk menjelajahi jalannya. Saat ini, keluargamu hampir berhenti menangis. Bahkan Munai pun terlempar oleh tabu. Dengan kekuatannya, bukankah dia akan terlempar ke langit oleh tabu? Tapi dia tidak bisa tidak mendengarkan. Saat ini, anggota keluargamu sudah memarahi ibu mereka. Mengapa memilih diri Anda sendiri setiap saat? Anggota keluargamu melangkah maju dengan hati-hati, lalu mendekati patung itu dan mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat apa yang ada di slip giok. Namun karena terlalu gugup, anggota keluargamu itu tiba-tiba melemparkan dirinya ke atas patung itu. Ah! Kali ini, keluargamu terkejut. Namun, tampaknya tabu pada patung tersebut belum diaktifkan, dan anggota keluargamu juga baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Anggota keluargamu itu bingung. Mu Yao dan Munai juga terlihat bingung.
Mu Yao secara pribadi melangkah maju dan menyentuh patung itu, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Nona, tidak apa-apa. Mu Yao memandang Munai dan berkata. Munai juga sedikit mengernyit, lalu melangkah maju untuk menyentuhnya lagi. Berdengung. Cahaya kemasan tiba-tiba muncul, dan Munai terlempar lagi, dan kali ini, dia tampak terluka, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ini. Mu Yao tercengang. Tidak apa-apa baginya untuk menyentuh patung itu, tapi mengapa Munai terlempar saat dia melangkah maju untuk menyentuhnya? Munai juga bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nona, mungkinkah patung ini terbagi menjadi patung laki-laki dan patung perempuan, dan karena Anda perempuan, maka memicu tabu? Mu Yao menganalisis. Itu mungkin. Munai mengangguk, tapi kemudian dia merenung. Mungkin juga tabu pada patung ini bukan berdasarkan laki-laki dan perempuan, tapi pada keahliannya. Saya mempraktikkan teknik berbasis es, yang mungkin memicu tabu patung, tetapi Anda mempraktikkan teknik berbasis api, yang seharusnya tidak memicunya. Cobalah menyuntikkan energi spiritual ke dalam patung ini dan lihat apa yang terjadi. Tabu yang dibagi menurut laki-laki dan perempuan memang jarang terjadi, tapi banyak pantangan yang dibagi menurut olahraga, itu wajar. Mu Yao mengangguk, lalu dengan lembut menekankan tangannya pada patung itu dan mulai memancarkan energi spiritual. Satu demi satu energi spiritual memasuki tubuh patung, dan patung itu memang berubah. Lingkaran cahaya di sekitar patung menjadi lebih terang, dan bahkan batu giok yang tergelincir di tangan patung itu mulai bersinar. Nona, warisan keterampilan, warisan keterampilan. Mu Yao berteriak dengan semangat. Katakan pelan-pelan, apa yang terjadi? Munai bertanya. Nona, setelah saya menyuntikkan energi spiritual, saya mulai berkomunikasi dengan patung itu. Saya bisa melihat warisan keterampilan pada slip giok. Ini adalah metode yang abadi. Jika keluargamu kita memiliki warisan ini, tidak ada seorang pun di dunia surga dan manusia yang berani mengganggu kita di masa depan. Mu Yao sangat bersemangat hingga dia melompat. Yang lain sangat gembira ketika mendengarnya. Ini adalah warisan sihir abadi. Jika mereka semua mempelajarinya, itu akan luar biasa. Warisan sihir abadi ini jauh lebih kuat dari Jishi. Ketika Munai mendengar ini, napasnya menjadi cepat dan dia dipenuhi dengan ekstasi. Mu Yao, kamu harus segera mempelajari warisan teknik abadi. Kamu harus mempelajarinya persis seperti apa adanya. Saat aku kembali, aku akan merekomendasikanmu untuk menjadi ketua keluargamu, memberimu kekuatan tertinggi. Munai tahu bahwa dia tidak punya cara untuk mendapatkan warisan sihir abadi, dan dia hanya bisa membiarkan Mu Yao melakukannya. Jangan khawatir Nona, saya akan melakukan yang terbaik. Mu Yao benar-benar ingin berteriak beberapa kali saat ini hanyalah berkah dari surga. Kalian para penjaga lainnya harus memastikan keselamatan Mu Yao. Perintah Munai kepada seluruh keluargamu. Ya, semua anggota keluargamu berkata dengan penuh semangat. Bab 3843 Aliran Ki Abadi. Saat ini, Dev juga telah tiba di luar rumah megah dan utuh ini. Namun, Dev sekilas melihat aura seperti air mengalir di mansion. Nafas ini menempel di tanah, dan meskipun ada gerakan apapun, nafas ini akan beriak. Namun, aura ini hanya ada di dalam mansion dan sepertinya tidak ada cara untuk melarikan diri. Dev menahan nafasnya dan berjalan masuk perlahan dengan konsentrasi yang terengah-engah. Begitu dia masuk, suasana di dalam mansion otomatis menyebar ke kedua sisi. Energi peri. Setelah Dev memasuki mansion, dia tercengang. Aura yang mengalir di rumah besar ini sebenarnya adalah energi abadi. Meskipun hanya ada lapisan tipis energi abadi di tanah, energi abadi ini berkali-kali lebih kuat daripada energi spiritual. Alasan mengapa Munai dan yang lainnya tidak menemukan keberadaan energi abadi sama sekali ketika mereka memasuki mansion adalah karena mereka tidak dapat mendeteksinya sama sekali dan tidak dapat menyerap serta memurnikannya. Hanya ketika Anda naik ke keabadian, barulah teknik kultivasi dalam tubuh Anda berubah dan meningkat dengan menyerap energi abadi. Teknik yang mereka praktikkan sekarang tidak dapat menyerap energi abadi sama sekali. Tapi Dev berbeda. Teknik kondensasi hati Dev dapat menyerap segala sesuatu. Nak, pernahkah kamu memperhatikan bahwa energi abadi ini mengalir? Itu membuktikan bahwa ada tempat di mana energi abadi mengalir. Itulah sebabnya energi abadi di rumah besar ini selalu ada. Jika tidak, setelah bertahun-tahun, lapisan tipis energi abadi ini akan dikonsumsi secara perlahan. Kata Raja Iblis Ciyun pada Dev. Ya, aku juga menemukannya. Dev mengangguk. Dia juga menemukan bahwa energi abadi di rumah besar ini sepertinya mengalir dari suatu tempat, tetapi Dev belum mengetahui tempat spesifiknya. Meskipun Dev ingin menyerap energi abadi ini dan berlatih saat ini, keluargamu mungkin juga ada di sini. Dev tidak ingin dibunuh tanpa alasan yang jelas saat dia sedang berlatih. Menahan keinginan untuk menyerapnya, Dev berjalan dengan hati-hati menuju aula utama mansion. Dev sangat berhati-hati dan mengendalikan aura di tubuhnya secara ekstrim. Jika Anda tidak sengaja menyelidikinya, Anda tidak akan menyadari keberadaan Dev sama sekali. Tetapi ketika Dev mendekati aula utama, Munai, yang telah menutup matanya sedikit, menunggu Mu Yao mempelajari warisan sihir abadi, tiba-tiba membuka matanya.
Munai mengerutkan kening, berbalik dan melihat keluar aula, dan tidak menemukan apapun. Tapi dia jelas merasakan seseorang keluar. Kalian berdua, keluarlah untuk menyelidiki, lalu jaga di luar. Jika ada yang mendekat, segera beritahu aku. Munai menunjuk kedua anggota keluargamu dan berkata, "Ya, Nona, kedua anggota keluargamu keluar." Munai tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggumu saat ini. Tetapi ketika kedua anggota keluargamu keluar, Dev juga gugup. Tapi tidak ada tempat persembunyian di halaman mansion ini. Tepat ketika Dev hendak ditemukan, mata Dev berbinar, lalu dia berbalik dan berubah menjadi Munai. Dev berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan auranya. Sulit dideteksi hanya dengan melihat penampilannya. Dan kedua anggota keluargamu keluar dari aula utama dan mulai menyelidiki di halaman mansion. Dev berjalan di belakang mereka berdua dan terbatuk pelan. Kedua anggota keluargamu terkejut dan berbalik dengan cepat. Ketika mereka menemukan itu adalah Munai, mereka buru-buru memberi hormat dan berkata, "Nona, kenapa kamu keluar? Tidak ada seorang pun di halaman ini. Mereka sudah diperiksa." "Bagus sekali, mohon lebih diperhatikan." Dev mengangguk dan berpura-pura tenang. "Jangan khawatir, Nona. Kami tidak akan membiarkan siapapun mendekati kami dan membiarkan pamanmu mempelajari warisan seni abadi. Jika saatnya tiba, keluargamu kami akan mempraktikkan seni abadi yang tidak ada bandingannya dengan keluarga lain." Seorang anggota keluargamu berkata dengan penuh semangat. Bab 3844 terkena. Ketika Dev mendengar ini, dia tercengang. Tapi saat Dev tertegun, dua anggota keluargamu di seberangnya tampak tegang. "Siapa kamu? Mengapa kamu terlihat seperti wanita tertua kami?" Ketika Dev dalam keadaan linglung, dia secara tidak sengaja mengeluarkan nafasnya. Meski dia bisa berubah menjadi wujud Munai, tidak mungkin dia bisa berubah menjadi aura Munai. Apalagi anggota keluargamu yang mengikuti Munai pasti sangat familiar dengan aura Munai. Melihat Dev telah ditemukan, tidak perlu berpura-pura, dan tubuhnya langsung berubah kembali ke penampilannya sendiri. "Itu kamu?" Ketika kedua anggota keluargamu melihat bahwa itu adalah Dev, mereka segera berbalik dengan ganas dan menyerang Dev dalam sekejap. Dev menggunakan pedang pembunuh naganya dan menebas dengan momentum, memaksa kedua anggota keluargamu mundur. Aura Dev terungkap, dan Munai di aula segera menyadarinya. Anak ini sebenarnya mengikuti. Munai mengerutkan kening dan langsung menghilang di aula. Melihat Dev berkelahi dengan dua anggota keluargamu, Munai berteriak keras, "Wah, kamu berani sekali, kamu berani mengikutiku." Dev berbalik dan melihat bahwa itu adalah Munai, berbalik dan lari. Munai tidak mau melepaskan kesempatan ini, dan berkata kepada dua anggota keluargamu, "Kalian jaga tempat ini, saya akan membunuh anak itu." Munai mengejar Dev. Namun, saat Munai mengejar Dev, sesosok tubuh dengan cepat memasuki aula. Ketika anggota keluargamu yang menjaga aula utama melihat seseorang masuk, mereka menemukan bahwa Dev lah yang masuk. Beberapa orang tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan bergegas menuju Dev. Mereka tidak akan pernah membiarkan Dev merusak studi Muyao. Dev juga tidak ingin berkelahi, jadi dia berbalik dan berlari menuju luar aula. Kedua anggota keluargamu yang menjaga di luar juga bingung saat melihat Dev berlari keluar aula. Mereka dengan jelas melihat Munai berlari mengejar Dev, mengapa Dev keluar dari aula lagi. Tapi sekarang mereka telah melihat Dev, mereka tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Keduanya segera menembak ke arah Dev. Tapi saat mereka bertarung dengan Dev di halaman mansion, Dev yang lain muncul di aula. Dev memandangi patung di depannya dan Muyao duduk bersila di depan patung itu. Dia tahu bahwa Muyao pasti sedang mempelajari warisan sihir abadi. Meskipun Dev ingin mengetahui jenis warisan sihir abadi apa yang terkandung dalam patung ini, dia tidak punya waktu. Klonnya tidak bisa bertahan lama. Dev melambaikan tangannya dan langsung menyedot patung itu. Dev ingin memasukkan patung itu ke dalam ring penyimpanan, tetapi ternyata patung itu tidak dapat dimasukkan sama sekali. Hal ini membuat Dev bingung sejenak. Cincin penyimpanan ini dapat menampung segala sesuatu di dunia. Kecuali tidak dapat menampung orang hidup di dalamnya, bahkan monster pun dapat tetap berada di dalam cincin penyimpanan. Tapi patung ini tidak bisa dimasukkan ke dalam ring penyimpanan, itu agak aneh. Tapi Dev tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia hanya bisa menyeret patung itu dengan satu tangan dan melarikan diri dengan cepat. Komunikasi Muyao dengan patung itu tiba-tiba terputus, dan dia mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. "Nak, kembalikan patung itu padaku." Ketika Muyao melihat Dev telah merampas patung itu, dia segera mengejarnya seperti orang gila. Kemudian beberapa telapak tangan yang menyala ditembakkan, dan nyala api menyerbu ke arah Dev. Dan Dev menggunakan kecepatan langkah api untuk menghindari telapak tangan yang menyala-nyala. Dev kabur dengan cepat. Muyao berteriak, "Cepat tangkap dia, dia mengambil patung itu." Beberapa anggota keluargamu yang awalnya berkelahi dengan Dev tiba-tiba menemukan bahwa Dev telah menghilang begitu saja. Lalu Muyao berteriak. Beberapa orang di keluargamu sudah bingung, tapi mereka tetap mengejar Dev. Di saat yang sama, Namunai masih mengejar Dev dengan keras. Bab 3845,
Apakah kamu takut? Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Ada jalan ke surga tetapi kamu tidak mengambilnya. Neraka tidak memiliki pintu dan kamu mendobrak masuk. Hari ini sepertinya hari yang baik bagi keluargamu kami. Jika kamu membunuhmu, kamu bisa mendapatkan upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Keluargamu kami juga mendapatkan warisan sihir abadi. Monai sangat senang saat ini. Dev, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berhenti, lalu menatap Monai dengan cibiran di wajahnya. Monai tertegun, berhenti, memandang Dev dengan bingung dan berkata, "Wah, kenapa kamu tertawa? Aku menertawakanmu karena begitu bodohnya. Kamu masih ingin mendapatkan warisan sihir abadi. Anggap saja begitu saja." Dev tersenyum lebih cerah, dan kemudian sosoknya perlahan menghilang di depan Monai. Saat Monai melihat ini, dia langsung kaget. Dalam pelukanku, aku tertipu. Monai bereaksi dan bergegas kembali. Mu Yao sedang memimpin anak buahnya saat ini, mati-matian mengejar Dev. Kemunculan Dev menghancurkan segalanya baginya. Jika dia mendapat warisan sihir abadi, maka statusnya di keluargamu akan meroket. Sekarang Dev benar-benar merampas patung itu. Mu Yao, apa yang terjadi? Monai, yang bergegas kembali, melihat Mu Yao berlari keluar dari mansion, dan merasakan firasat buruk di hatinya. Nona, Dev merampas patung itu, dan saya terpaksa menghentikan studi saya. Setelah Mu Yao selesai berbicara, seteguk darah muncrat lagi, matanya dipenuhi amarah. Apa? Monai mengertakkan gigi, lalu memandang anggota keluargamu dan berkata, apakah kalian semua pecundang? Nona, kami menemukan Dev dan sudah berusaha menghentikannya. Siapa yang tahu itu hanya tiruan? Beberapa anggota keluargamu buru-buru menjelaskan. Cepat dan kejar aku. Kita harus mengambil kembali patung itu bagaimanapun caranya. Itu adalah warisan sihir abadi keluargamu kita. Monai berteriak dan mulai mengejar Dev. Monai ini secara langsung mewariskan hukum abadi dari Sekte Suci Janji dan mengatakan bahwa itu milik keluargamu mereka, yang sangat tidak tahu malu. Dev memegang patung itu di tangannya dan berlari cepat menggunakan tangga pembengkokan api. Senior, tolong bantu saya melihat mengapa patung ini tidak dapat ditempatkan di cincin penyimpanan saya. Dev bertanya dengan cemas. Dia memegang patung seperti ini, yang terlalu mempengaruhi kecepatannya, dan jika pertarungan dimulai, dia tidak akan bisa mengambil tindakan. Cincin penyimpananmu ini, apa yang tidak bisa dimasukkan ke dalamnya? Raja Iblis Ciun bertanya. Manusia yang hidup tidak bisa dimasukkan ke dalamnya. Kata Dev. Benar, patung ini seharusnya terbuat dari daging. Di dalam patung itu ada seseorang. Kata Raja Iblis Ciun. Itu manusia. Sekalipun menjadi mayat, ia bisa dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Tubuh iblis darah dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Dev bahkan menggunakan tubuh iblis darah sebagai senjata. Bagaimana jika dia tidak mati? Raja Iblis Ciun tersenyum. Apa? Dev kaget. Dia tidak menyangka ada orang di dalam patung yang dipegangnya, dan ada orang yang hidup di dalamnya. Apa maksudmu orang ini masih hidup? Bukankah itu berarti dia sudah hidup ribuan tahun? Dev memandang patung itu dengan tidak percaya. Pada saat ini, Dev sangat takut patung itu akan tiba-tiba meledak dan seorang maniak abadi akan muncul dan memukulinya. Lagi pula, dengan kemampuan Dev, dia sama lemahnya dengan semut di depan murid sekte surgawi besar seperti sekte Suci Wuji. Dan jika patung ini dapat muncul di sebuah rumah besar jauh di dalam sekte, itu pasti anggota sekte tingkat tinggi. Mungkin dia bahkan bisa menjadi pemimpin sekte. Semakin Dev memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Kamu takut sekali. Meski dia hidup, dia tetap mati. Kalau patung itu meledak, jiwa orang di dalamnya akan benar-benar hilang. Saya pikir orang ini membuat dirinya menjadi patung daging hanya untuk mempertahankan jejak terakhir dari kesadaran spiritualnya. Dia mungkin ingin menemukan penerus sekte suci dalam beberapa tahun. Bagaimanapun, sekte sebesar itu ingin meninggalkan benih untuk dirinya sendiri, dan tidak ingin tenggelam dalam sungai panjang sejarah dan menghilang sepenuhnya. Raja Iblis Ciun menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia menghela nafas lega. Bab 3846 Kolam Ki Abadi. Pada saat ini, Mu Yao dan yang lainnya telah menyusul, dan kemudian aliran api menyerang Dev dengan putus asa. Dev menggunakan langkah pengendalian api untuk menghindar dengan cepat. Kalian semua, harap berhati-hati dan jangan merusak patung itu. Anak itu memiliki patung di tangannya. Jika patung itu rusak, percuma saja. Monai berteriak. Ketika Mu Yao mendengar ini, dia segera menyuruh semua orang untuk berhenti. Siapapun yang mengejar Dev sangat ingin menghentikan Dev. Sosok Monai juga bergerak cepat. Suara mendesing. Tiba-tiba, Dev merasakan nafas datang dari belakangnya. Dev bahkan tidak melihat, dia menunjukkan tubuhnya, dan kemudian dia menepuk telapak tangannya ke belakang. Semburan api membentuk dinding di belakang Dev, untuk sementara menghalangi Mu Yao dan yang lainnya. Tetapi pada saat yang sama ketika Dev mengambil gambar, beberapa sosok muncul di depannya pada saat yang bersamaan. Mu Yao lah yang membawa beberapa anggota keluargamu. Beberapa orang tidak menyerang Dev,
tetapi menyerang pada saat yang sama, langsung menuju patung di tangan Dev. Ketika Dev melihat ini, dia langsung terjatuh dan menghantam tanah dengan keras. Tanah tiba-tiba runtuh, membentuk lubang yang dalam, dan sejumlah besar nafas terus naik ke langit. Tubuh Dev tersentak oleh nafas ini. Roh peri yang kuat. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah, dan melihat energi abadi mengalir di lubang yang dalam, menunjukkan warna ungu kecoklatan. Ini adalah pertama kalinya Dev melihat warna energi abadi seperti itu. Ki abadi itu seperti energi spiritual, tidak berwarna dan tidak berbau, tetapi ki abadi di sini memiliki warna, itu pasti disebabkan oleh terlalu kuat. Energi abadi ini terkondensasi menjadi cairan, tampak seperti genangan air. Mungkinkah energi abadi di mansion mengalir dari sini? Mata Dev penuh dengan keterkejutan. Ini seharusnya menjadi kumpulan energi abadi dari Sekte Suci Janji. Untuk sekte sebesar Sekte Suci Janji, para murid membutuhkan banyak energi abadi untuk berlatih. Dan di negeri yang kacau ini, tidak ada energi abadi sama sekali dan tidak ada sumber daya budidaya yang tersedia, jadi Sekte Suci Janji seharusnya membangun kumpulan energi abadi ini sebelum datang ke tempat ini. Dan kumpulan energi abadi ini masih tersembunyi di bawah tanah, sehingga belum ditemukan. Sepertinya seiring berjalannya waktu, kumpulan energi abadi rusak, sehingga energi abadi bocor dan mengalir ke dalam mansion. Raja Iblis Ciyun menganalisisnya pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Kumpulan energi abadi dari Sekte Suci Janji, betapa menakutkannya itu. Berapa banyak energi abadi yang tersimpan di dalamnya. Selain itu, energi abadi ini telah dicairkan, membuktikan bahwa energi abadi telah mencapai tingkat kekayaan tertentu. Jika Dev tidak segera menghancurkan patung itu ke tanah untuk menghindari Mu Yao dan yang lainnya merebutnya, kumpulan energi abadi mungkin tidak akan terlihat. Tubuh Dev jatuh lagi, dan dengan letupan, dia jatuh ke dalam genangan energi abadi. Mu Nai, Mu Yao dan lainnya yang datang melihat ke kolam energi abadi ungu coklat dan sedikit kewalahan untuk sesaat. Apa ini? Kenapa tiba-tiba muncul genangan air? Mu Nai tidak tahu bahwa roh yang mengalir ini adalah energi abadi, dan mengira itu adalah genangan air. Nona, ini tidak terlihat seperti kolam, sepertinya semacam energi spiritual. Mu Yao merasakan nafasnya naik ke langit. Tiba-tiba mata Mu Yao membelalak dan dia berkata, Nona, ini. Mungkinkah ini energi abadi? Energi peri? Mu Nai tercengang. Ya, Sekte Suci Janji ini seharusnya adalah sekte surgawi. Mereka semua abadi di sini, jadi mereka pasti akan menggunakan energi abadi dalam budidaya mereka. Mungkinkah tempat ini adalah tanah suci sumber daya dari Sekte Suci Janji, kolam suci tempat energi abadi disimpan? Mu Yao menganalisis. Dia tidak memahami energi abadi, dia juga belum mengalami energi abadi, jadi dia hanya menebak-nebak. Kirimkan seseorang untuk mengujinya. Setelah Mu Nai selesai berbicara, dia melihat ke anggota keluargamu dan berkata, pergi dan ujilah. Bab 3847 ini milikku. Nona, saya tidak tahu apapun tentang keabadian. Kata keluargamu. Saat ini, keluargamu telah lama memarahi ibu mereka karena memilih diri mereka sendiri dalam setiap petualangan. Kamu tidak perlu mengerti, turun saja dan uji apakah ada bahayanya. Kata Mu Nai. Kemudian keluargamu tidak punya pilihan selain melompat dengan hati-hati dan kemudian jatuh menuju kolam energi abadi. Tapi begitu dia melakukan kontak dengan kumpulan energi abadi, aura ganas menghantam dantian keluargamu. Bang! Dalam sekejap, keluargamu meledak dan mati. Melihat adegan ini, Mu Nai dan Mu Yao kaget. Apa yang terjadi? Mu Nai bertanya dengan bingung. Ini telah menyentuh titik buta pengetahuannya. Mu Yao juga bingung, dia hanya menebak bahwa ini adalah energi abadi. Sekarang, begitu dia turun, orang itu meledak dan mati, yang membuat Mu Yao tidak berani berbicara omong kosong lagi. Mengapa anak itu Dev terjatuh ke dalamnya dan tidak terjadi apa-apa? Mu Yao sangat bingung. Beberapa orang berdiri, dan tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Nona, tidak mungkin kita bisa terus seperti ini. Mu Yao mengerutkan kening dan berkata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika pria itu Dev keluar segera setelah kita pergi? Kata Mu Nai. Nona, menurutku kita semua tidak perlu tinggal di sini. Saya akan memimpin beberapa orang untuk tinggal di sini sementara Anda pergi ke tempat lain. Jika Anda bertemu dengan orang-orang suci dari Istana Guanghan dan menangkap mereka secara langsung, saya pikir Dev sangat peduli dengan orang-orang suci ini. Jika saatnya tiba, kita bisa menggunakan orang-orang suci ini sebagai alat tawar-menawar untuk memeras Dev agar muncul dan menyerahkan patung itu. Mu Yao memberi nasihat pada Mu Nai. Mu Nai berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, itu saja, kamu harus mengawasinya. Begitu Dev muncul, kamu akan segera memberitahuku. Ya. Mu Nai pergi, hanya menyisakan Mu Yao dan orang-orangnya yang menunggu di sini. Pada saat ini, Dev terjatuh ke dalam genangan energi abadi. Pada akhirnya, Dev langsung tenggelam ke dasar kolam ki abadi.
Tubuhnya terbungkus dalam sejumlah besar energi abadi, dan setiap pori Dev dengan rakus menyerap energi abadi. Dev tidak tahu seberapa tinggi levelnya dapat ditingkatkan setelah menyerap energi abadi dalam jumlah besar. Tapi yang bisa dia yakini adalah setelah menyerap cairan energi abadi ini, bahkan Munai, yang berada di puncak alam kesengsaraan, tidak akan lagi menjadi lawannya. Maka Dev tidak perlu melarikan diri, dia cukup membunuh keluargamu. Sama seperti lalat, sangat menyebalkan. Tapi saat Dev menahan napas dan menyerap energi abadi dengan gila-gilaan, patung yang dipegangnya mulai bersinar. Cairan roh peri yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berputar-putar dan tersedot ke dalam patung. Pusaran air besar terbentuk, seperti ikan paus yang menelan air. Sejumlah besar cairan roh peri diserap oleh patung itu, dan seluruh cairan roh peri berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Persetan. Berhenti, berhenti, aku menemukan ini, serahkan padaku, serahkan padaku. Dev tercengang saat melihat pemandangan ini. Kumpulan energi abadi yang akhirnya saya temukan diserap secara gila-gilaan oleh patung ini. Tapi patung itu tidak berhenti, tapi masih menyerapnya dengan gila-gilaan. Dev dengan marah menamparkan patung itu 2 kali, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Melihat cairan roh peri semakin berkurang, Dev menjadi cemas. Tapi kita hanya bisa bertindak terburu-buru, tidak mungkin. Mu Yao, yang berada di atas, melihat genangan air di depannya semakin berkurang, dan dia segera memberitahu Munai. Penglihatan seperti ini membuat Mu Yao merasa sedikit tidak yakin. Wah, jika kamu tidak memiliki api es yang sangat dingin, mari kita lihat apakah kamu bisa membekukan cairan roh peri. Selama cairan itu membeku sedikit, patung itu mungkin tidak akan bisa menyerapnya. Raja Iblis Ciyun memberikan nasihat kepada Dev. Bab 3848, gerakan ini lagi. Ketika Dev mendengar ini, api es yang sangat dingin segera menari di ujung jarinya. Api es yang sangat dingin muncul, dan cairan energi abadi di sekitarnya benar-benar mengembun menjadi es. Melihat efektivitasnya, Dev bekerja lebih keras. Tapi patung itu juga mati-matian menyerap cairan roh peri. Pada akhirnya, cairan roh peri terserap seluruhnya, hanya menyisakan segumpal besar es peri, menyeretnya ke tangan Dev. Saat ini, Dev sedang memegang patung di satu tangan dan es batu besar di tangan lainnya. Tepat ketika Dev hendak melemparkan es batu energi abadi ke dalam ring penyimpanan, dia tiba-tiba berhenti. Jika Anda membuang es batu energi abadi ini ke dalam cincin penyimpanan, saya khawatir es batu tersebut akan dimakan oleh binatang yang menelan langit lagi. Kalau begitu, Dev tidak akan mendapat apa-apa. Tepat ketika Dev bertanya-tanya apakah dia harus memasukkan es batu energi abadi ke dalam cincin penyimpanan, Mu Yao datang bersama anak buahnya untuk membunuhnya. Mu Yao berada di atas, melihat tatapan aneh Dev, dan bingung, tapi tidak peduli apa, dia bertekad untuk mendapatkan patung itu kembali. Nak, kembalikan patung itu kepadaku, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Mu Yao dan beberapa anggota keluargamu datang dengan niat membunuh. Ketika Dev melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Kemudian dia dengan lembut melemparkan es batu energi peri di tangannya, dan kemudian api putih menari-nari di telapak tangannya. Api es yang sangat dingin. Dev menyerang dengan satu telapak tangan. Kabut yang sangat dingin dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju Mu Yao dan yang lainnya. Mu Yao mendengus dingin dan bersatu dengan beberapa anggota keluargamu untuk meluncurkan telapak tangan yang menyala bersama-sama. Nyala api menghilang melawan kabut putih dingin. Namun tak lama kemudian, pemandangan yang mengejutkan Mu Yao dan yang lainnya muncul. Saya melihat nyala api yang berkobar, dan setelah bertabrakan dengan kabut dingin, bahkan apinya pun langsung membeku. Nyala api semuanya membeku, tidak mampu mengeluarkan gelombang panas sedikit pun. Seorang anggota keluargamu yang berada di dekat bagian depan sedikit tersentuh oleh kabut dingin, dan seluruh lengannya langsung membeku. Tepat dalam kilatan petir, lengan biksu itu terlepas. Saya mati beku karena kabut dingin ini. Kabut dingin yang mengerikan, cepat mundur. Ketika Mu Yao melihat ini, dia terkejut dan segera memimpin orang-orangnya kembali. Dev memanfaatkan kesempatan itu dan langsung melompat untuk melarikan diri. Dev melihat patung di tangannya dan berharap dia bisa membakarnya. Cairan roh peri yang akhirnya dia temukan diserap oleh patung itu. Melihat Dev melarikan diri lagi, Mu Yao berteriak dengan marah. Kejar aku, jangan biarkan dia kabur. Mu Yao berteriak dan memimpin anak buahnya untuk mengejar dengan cepat. Kecepatan Dev bahkan lebih lambat sekarang, bahkan dengan langkah pengendalian api, dia tidak dapat melarikan diri dengan cepat. Segera, Mu Yao memimpin orang-orang semakin dekat. Mata semua orang ini merah, dan kemudian mereka menembakkan aliran api. Api ini terjalin dan berubah menjadi jaring api besar, menutupi Dev. Ketika Dev melihat ini, dia juga berkeringat banyak. Dia memiliki sesuatu di tangannya sekarang dan tidak mungkin dia bisa melawan. Segera, jaring api membungkus Dev, dan Mu Yao mencibir, akan kulihat kemana kamu melarikan diri. Mu Yao dan yang lainnya dengan cepat mengendalikan jaring api dan terus mengencangkannya. Pada saat yang sama, api terus membubung di sekitar tubuh Mu Yao, dan api di jaring api meluas dengan cepat.
Ini berencana untuk membakar Dev hidup-hidup. Dev tidak berdaya, bintang asli di tubuhnya bersinar, dan api putih membakar sekujur tubuhnya. Udara yang sangat dingin menyebar dari seluruh tubuh Dev. Ikuti sentuhan jaring api dan bekukan jaring api secara instan. Segera setelah jaring api dibobol, Dev melarikan diri lagi. Namun, Dev tahu bahwa dia hanya bisa menggunakan api es yang sangat dingin kali ini. Dia baru saja memurnikan api es yang sangat dingin, dan Dev belum mempraktikannya dengan benar. Ping merasa sangat kedinginan. Sial, ini gerakan lagi. Saat Mu Yao melihat ini, dia langsung mengutuk. Setelah akhirnya mengendalikan Dev, Dev kabur lagi. Dia benar-benar tidak mengerti apa metode Dev. Dia bahkan bisa membekukan apinya. Bab 3849, Ruang Pelatihan. Dev terus melarikan diri, dan Mu Yao memimpin anak buahnya untuk mengejarnya. Hal ini membuat Dev sangat cemas. Mu Naiyi tidak ada di sini. Jika Mu Naiyi juga mengambil tindakan, Dev tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri. Alasan utamanya adalah patung ini terlalu sulit untuk dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Jika kamu tidak ingin melihat warisan Sekte Suci Janji, aku akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping. Dev memandang patung itu tanpa daya dan berkata. Tanpa diduga, begitu Dev selesai berbicara, patung itu menatap tajam ke arah Dev. Dev mengira dia terpesona, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa patung itu sedang menatapnya. Persetan. Dev terkejut. Wah, sudah kubilang, ini bukan patung, ini manusia, makhluk hidup. Kalau kamu memarahinya, apakah dia akan bahagia? Kata Raja Iblis Ciyun pada Dev. Dev juga tidak bisa berkata-kata. Kumpulan energi abadi yang akhirnya dia temukan diserap oleh patung ini. Tidaklah cukup hanya mengutuk diri sendiri. Tepat ketika Dev kelelahan secara fisik dan mental dan hendak menyusulnya, rumah besar lainnya muncul. Dev tidak ragu-ragu sama sekali dan langsung bergegas ke depan. Dev tahu bahwa pasti ada formasi di rumah besar ini. Dev memiliki mata surgawi dan dapat melihat pola formasi tersebut. Selama mereka memasukinya, Mu Yao dan yang lainnya dapat diblokir untuk sementara oleh formasi tersebut. Begitu Dev bergegas ke dalam mansion, formasi di dalam mansion tiba-tiba aktif, dan seberkas cahaya datang ke arah Dev. Aura yang kuat sekali, formasi ini terlalu kuat, aku khawatir tidak bisa dipatahkan. Raja Iblis Ciyun mau tidak mau berkata. Dev juga merasa bahwa formasi di mansion ini terlalu menakutkan, berkali-kali lebih kuat daripada formasi murid biasa di luar. Kali ini, Dev panik. Saya khawatir dia tidak bisa menembus formasi tersebut. Jika formasi tersebut menjadi bumerang, bukankah dia akan terjebak dalam jebakan? Tepat ketika Dev panik, seberkas cahaya langsung mengenai patung itu. Segera, formasi perlahan menutup, dan Dev masuk tanpa cedera. Hal ini mengejutkan Dev, tetapi Raja Iblis Ciyun menjawab dan berkata, formasi ini pasti merasakan aura patung itu, jadi ditutup dan mengizinkanmu masuk. Dev benar ketika memikirkannya, patung ini berasal dari Sekte Suci Wuji dan masih hidup. Ketika formasi merasakan auranya sendiri, tentu saja itu akan ditutup. Tepat setelah Dev masuk ke dalam mansion, Mu Yao dan anak buahnya juga mengejarnya. Melihat bahwa Dev tidak kesulitan memasuki mansion, dia pun bergegas masuk. Tapi begitu dia masuk, dia terlempar oleh cahaya kemasan yang keluar dari formasi. Mu Yao tercengang dan tidak mengerti mengapa Dev boleh masuk, tetapi mereka tidak bisa masuk. Mencoba beberapa kali tanpa hasil. Mu Yao tidak punya pilihan selain tetap berada di sekitar mansion dan menunggu Mu Naiyi datang dan membuat keputusan. Lagi pula Dev tidak bisa kabur dari sini. Dev memasuki mansion dan menemukan bahwa mansion itu kosong kecuali bantal yang terlihat sangat usang. Apakah semua barang di mansion ini sudah dikosongkan? Dev melihat ke kamar kosong di sekitarnya, wajahnya penuh kebingungan. Ini seharusnya menjadi ruang pelatihan, tempat untuk meditasi dan latihan. Tentu saja tidak akan ada apapun di sana. Apakah Anda tidak melihat bantal meditasi di tanah? Kata Raja Iblis Ciyun. Sungguh sia-sia menggunakan aula sebesar itu hanya untuk meditasi dan latihan. Ada juga lingkaran sihir yang sangat kuat yang dipasang di luar. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh kepala Sekte Suci Janji. Dev berkata tanpa berkata-kata. Junior bodoh, apa yang kamu tahu? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dengan sedikit ketidaksenangan. Sial, siapa? Dev dengan cepat melihat sekeliling. Seharusnya tidak ada orang yang berbicara di aula kosong ini. Setelah melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun, Dev buru-buru bertanya kepada Raja Iblis Ciyun, Senior, siapa yang baru saja berbicara? Raja Iblis Ciyun tidak berbicara, tapi mengedipkan mata ke arah Dev dengan putus asa, seolah dia takut akan sesuatu. Bab 3850 Aku akan memberimu sesuatu. Ketika Dev menyadari ada yang tidak beres dengan Raja Iblis Ciyun, dia melihat telapak tangannya dan langsung terkejut. Entah kapan, patung itu berubah menjadi manusia hidup. Orang ini memegang slip giok di tangannya, mengenakan jubah emas, dan terlihat sangat muda. Namun, pria ini sepertinya tidak bisa bergerak dan masih ditahan oleh Dev. Dev terkejut dan mengusirnya, melemparkan pria itu ke tanah. Anak muda bodoh, kamu harus melemparku. Cepat letakkan aku di atas bantal itu.
Pria itu berteriak pada Dev dengan wajah marah. Dev memandang pria itu dan berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Siapa kamu? Mengapa saya harus mendengarkanmu? Lagi pula, melihat usiamu, kamu tidak jauh lebih tua dariku. Beraninya kamu memanggilku junior. Saya adalah pemimpin Sekte Suci Janji. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun. Apa salahnya menyebut Anda junior?" Pria itu menatap Dev dengan marah. "Setelah menjadi abadi, penampilan Anda dapat diubah sesuka hati, tapi kamu masih mengandalkan penampilanmu untuk mengetahui usiamu. Sungguh sangat bodoh." Brengsek. Dev terdiam beberapa saat. Pemimpin Sekte Suci Janji yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Ini memang bisa menyebut Dev seorang junior. Dev segera meletakkan kepala Sekte Suci Janji di atas bantal. Tepat setelah duduk di atasnya, pemimpin Sekte Suci Janji tampak lega, dan tangannya mulai bergerak perlahan. Kemudian Dev akhirnya membekukan cairan energi abadi, dan pada saat ini, pemimpin Sekte Suci Janji adalah gila untuk menyerapnya. "Apa yang kamu lakukan? Ini milikku." Dev terkejut, dia berhasil mendapatkannya, dan sekarang dia akan tersedot lagi. Dev ingin menghentikannya, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Menonton tanpa daya, es batu energi abadi diserap oleh pemimpin Sekte Suci Janji. Dev ingin menangis tetapi tidak menangis. "Hahaha, akhirnya aku sembuh." Pemimpin Sekte Suci Janji berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Ketika Dev melihat ini, dia berkata, "Anda menyerap es batu energi abadi saya, apa yang ingin Anda berikan kompensasi kepada saya?" "Apa milikmu?" Pemimpin Sekte Suci Janji memandang Dev, "Kolam abadi milik Sekte Suci Janji saya, mengapa itu menjadi milik Anda?" Dev terdiam sesaat. Itu memang miliknya, dan Dev tidak punya cara untuk membantahnya. "Bawakan barangnya." Pemimpin Sekte Suci Janji melambai ke Dev dan berkata, "Apa yang harus diambil?" Dev tercengang. "Gulungan itu," kata Sekte Suci Wuji. "Gulungan apa? Aku tidak punya." Dev pura-pura tidak tahu sama sekali. Gulungan itu adalah sesuatu yang disembunyikan oleh Sekte Suci Janji. Pasti bagus. Dev tidak tega menyerahkannya. Pemimpin Sekte Suci Janji melambaikan tangannya, dan gulungan itu benar-benar terbang keluar dari cincin penyimpanan Dev dan jatuh ke tangan pemimpin Sekte Suci Janji. Ketidaktahuan, jika iblis dalam gulungan ini secara tidak sengaja terlepas, apalagi kamu, bahkan seluruh dunia surga dan manusia akan lenyap. Pemimpin Sekte Suci Janji mendengus dingin. Akankah surga dan dunia manusia lenyap? Dev terkejut, lalu memandang pemimpin Sekte Suci Janji dan bertanya, "Lalu apakah surga dan dunia manusia ini diciptakan oleh Sekte Suci Janji Anda?" Pemimpin Sekte Suci Janji mengangguk dan berkata, "Tidak buruk." Dev bahkan lebih terkejut lagi. Tampaknya Sekte Suci Janji benar-benar hebat. "Mengapa Sekte Suci Janji Anda ingin membuka dunia surga dan manusia? Dan mengapa Anda dimusnahkan?" Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. "Junior, kamu terlalu banyak bicara. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak mengerti. Saya harap Anda membantu saya secara tidak sengaja, jadi saya akan menghadiahi Anda sesuatu." Setelah pemimpin Sekte Suci Janji selesai berbicara, dia melemparkan slip giok di tangannya langsung ke Dev. Dev mengambil slip giok dan menemukan bahwa itu berisi warisan Sekte Suci Wuji, dan di sisi lain dari slip giok, ada 3 kata, "Perintah Wuji," tertulis di atasnya. "Apa gunanya benda ini?" Dev bingung. "Ini mencatat warisan Sekte Suci Janji saya. Karena Anda bukan murid Sekte Suci Janji, warisan ini belum semuanya. Dan ini adalah token janji. Saat Anda naik ke surga, Anda dapat menggunakan token janji untuk meminta Sekte Suci Janji saya membantu Anda melakukan 3 hal. Kata pemimpin Sekte Suci Janji. Bersambung.